Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Bella dengan NPM 2011-10339, Prodi PGMI kelas F semester 3, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat guna memenuhi tugas pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Tusyana MPD. Baik, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu ada pengertian psikologi pendidikan. Nah, jadi psikologi pendidikan adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengkhususkan pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Nah, yang kedua ada ruang lingkup kajian psikologi pendidikan. Nah, jadi pada dasarnya ruang lingkup dari psikologi pendidikan yaitu mempelajari tentang tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Nah, manusia yang terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri yaitu guru dan murid. Maka, dalam psikologi pendidikan yang dibahas itu tentang tingkah laku yang berkaitan dengan proses belajar dan proses pembelajaran. B. Kontribusinya psikologi terhadap proses pembelajaran. Jadi kontribusinya psikologi dalam pendidikan yaitu dapat membantu pendidik dalam menentukan strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Terus dapat membantu mengaitkannya dengan karakteristik dan keunikan individu, jenis-jenis belajar dan gaya belajar, serta tingkat pengembangan yang sedang dialami peserta didik. Soal yang ketiga yaitu, menurut pendapat Anda, apa itu perkembangan peserta didik, faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik, serta pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik bagi calon pendidik. Nah, jadi perkembangan peserta didik memiliki arti suatu tahapan perubahan seseorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik, maupun psikisnya, menuju tahap selanjutnya yang saling berkesinambungan. Nah, mempelajari perkembangan peserta didik merupakan suatu keharusan bagi seorang pendidik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, yang pertama yaitu bakat atau bawaan, yang kedua ada sifat-sifat keturunan, yang ketiga ada kebudayaan, yang kelima ada ekonomi, yang keenam ada kedudukan anak dalam keluarga, dan yang keenam serta lingkungan sekitarnya. Nah, pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik bagi calon pendidik yaitu, sebagai calon pendidik hendaknya memiliki pengetahuan mengenai perkembangan peserta didik, karena nantinya calon guru akan berperan dalam pembentukan karakter anak. Guru juga ditekankan untuk memahami pada usia berapa peserta didik itu mampu berpikir abstrak. Yang keempat yaitu, jelaskan menurut pendapat Anda hubungan antara pendidik dan perkembangan peserta didik, serta karakteristik perkembangan anak dan remaja dan penerapannya dalam pendidikan. Jadi, hubungan antara pendidik dan peserta didik relatif timbal balik dan baik, karena di saat guru melakukan penjelasan dan ada bagian yang tidak dimengerti oleh anak, maka anak itu bertanya untuk materi yang dijelaskan. Dan yang lebih menarik lagi, dengan adanya K13 ini membuat para perkembangan siswa atau siswi lebih baik lagi dalam memperkembangkan keterampilannya dan tidak hanya di pengetahuannya saja. Nah, perkembangan anak adalah proses yang mengacu pada perubahan biologis, psikologis, dan emosional yang terjadi pada manusia antara kelahiran dan akhir masa remaja. Selanjutnya, perkembangan remaja adalah masa transisi di mana dari anak-anak menjadi dewasa. Berbagai perubahan terjadi, baik perubahan hormon, fisik, psikologi, maupun sosial.
Nah, untuk penerapannya dalam pendidikan, contohnya seperti seorang pendidik yang memberikan media pembelajaran seperti memberikan permainan atau tontonan yang mengedukasi semangat belajar mereka dan senantiasa mengikuti kegiatan belajar dengan penuh semangat. Soal yang kelima, jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan individu, faktor yang mempengaruhi perbedaan individu, dan menyikapi perbedaan individu. Perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan proses belajar dan hasil belajar. Nah, jadi sifat individu adalah sifat yang berkaitan dengan orang perseorangan dan berkaitan dengan perbedaan. Maka perbedaan itu menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi yang aspek fisik maupun psikologis. Yang terakhir, menyikapi perbedaan tersebut yaitu dengan mendengarkan secara simpati dan menanggapi secara positif dan membuat hubungan yang saling percaya. Yang kedua, membantu anak didik dengan pendekatan verbal dan nonverbal serta menangani anak didik dengan memberi rasa aman, penuh pengertian sebagaimana adanya perbedaan dengan penuh perhatian. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.